kasih atas kehadirannya Pak Direktur, Pak Kadis, Badan, Pusat PPT. Senang sekali hari ini kita bisa menyaksikan panen padi hibrida yang sudah tampak hasilnya baik. Di sini kita akan membuktikan bahwa padi hibrida itu sama seperti padi biasa, perlakuannya kalau diurus dengan baik itu akan menghasilkan hasil juga yang maksimal. Bapak dan Ibu sekalian, karena beliau belum hadir di sini, saya mohon masing-masing pemilik varietas dikasih kesempatan 1 menit sampai 2 menit. Dijelaskan. Yang pertama, Pak Yuwana ada nggak? Katanya tadi udah di lapangan, tadi telepon saya. Pak Yuwana. Aser 8 ini memang kerjasama kita dengan PT Sterling Agritech Indonesia, Pak. Potensi hasilnya itu bisa sampai 14 ton per hektar GKG, Pak. Sementara rata-rata hasilnya bisa mencapai 9 sampai 10 ton per hektar, Pak. Ya, tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku lah, Pak, ya. Untuk kesediaan benihnya, Pak, kebetulan kita ada penangkaran seluas 50 hektar ini, Pak, untuk produksi Aser 8 SHS di musim tanam ini. Sembada 626, di mana varietas ini sudah kami kenalkan sejak 2014, dan kalau kita lihat mengenai potensi produksinya tercatat bisa 13,2 ton, tetapi pengalaman kami di Jawa Timur rata-rata bisa mencapai 9 ton. Nah, persediaan benih untuk tahun ini kami sudah terserap di free market kurang lebih 225 ton, dan mulai akhir Oktober ini kami sudah mulai panen benih lagi, dan kami penangkaran ada di Ngawi, dan proses benihnya kami laksanakan di Gresik, Jawa Timur. Sejak kami berdiri di 2006, kami sudah menciptakan, seluruhnya diberi nama Sembada, dan sudah ada 11 varietas. Dari 11 varietas itu sekarang ini eksis di lapangan ada 5 varietas. Ada Sembada 626, 168, 989, 188 dengan 178. Ini yang eksis di lapangan. Dan alhamdulillah juga ada satu varietas 188 yang sekarang ini juga digunakan oleh pemerintah Brunei, sehingga dari waktu ke waktu setiap tahun kami selalu mensupport benih untuk dikirim ke Brunei. Kami ada 3 varietas, Pak, yang itu Bendantara 2, 3, dan 8. Saat ini yang kami ikutkan adalah yang 8. Nah, emang sebagai yang paling bungsu kami belajar sama senior-senior. Nah, keunggulan kami sih saat ini untuk produktivitasnya 11 sampai 13 ton, Pak. Potensi hasilnya kami kurang lebih seperti itu sih, Pak. Rata-ratanya belum dihitung? Belum, rata-ratanya sih di angka 12 ya, Pak. Mulai dihitung. Kita udah musim tanam ini musim tanam kedua bagi kami, karena kami masih, jadi pelepasannya baru dapat SK-nya tahun 2020. Kami menghadirkan varietas padi hibrida PP5. PP5 sendiri dilepas alhamdulillah oleh Kementerian Pertanian bulan Juni 2020, Pak. Sampai sekarang belum ada komersialisasi. Kami fokus dulu sebagaimana komitmen kami produksi benih. Kami lakukan di dalam negeri. Di beberapa kabupaten kami menggandeng mitra petani, ada di Karawang, ada di Indramayu, ada di Malang dan Blitar, Pak. Kami harapkan alhamdulillah musim kemarau yang sudah selesai ini sudah ada produksi benih yang bisa kami pasarkan untuk tahun depan. Ini adalah kolaborasi kami dengan Bendera Asbenindo. Kami ingin menunjukkan bahwa masing-masing varietas padi hibrida punya keunggulan masing-masing. Padi hibrida adalah, kalau menurut Pak Satoto, beliau adalah sesepuh kami. Padi hibrida adalah padi, dia tetap padi yang punya potensi untuk lebih tinggi. Dia juga bukan padi yang manja yang butuh segala perhatian. Dia juga bukan, katakanlah, padi yang super hari ini dilepas besok ke kota untuk narik becak untuk jadi ojek langsung sehat, enggak. Tetapi inilah padi hibrida, silahkan dibandingkan keunggulannya masing-masing. Bukan kekurangan, tetapi petani saya pikir sudah cukup cerdas untuk bisa mengetahui keunggulannya masing-masing. Di sini kami dari Primasit, Pak, Macan Dalam Utama, ya kami juga mengembangkan padi hibrida meskipun masih belum banyak. Jadi kami di lapangan itu ada pengembangan varietas padi mapan
P05 dan P02. Nah, jadi kebetulan karena di sini kami mencoba yang sudah umum ditanam oleh petani itu makan P05, Pak. Jadi kalau dilihat dari sisi kelebihannya itu kenapa sih? Ya di samping dari sisi produksi, dari rasa nasinya juga, Pak, yang pulen dan ada agak sedikit aromatik. Nah, mungkin memang di sini kondisinya masih belum maksimal. Memang pengembangan padi hibrida ini memerlukan musim, memerlukan pembelajaran. Kadang-kadang masing-masing tanah itu berbeda kondisinya. Nah, itu kita harus menyesuaikan juga biar hasilnya bagus gitu, Pak. Ya kalau di lapangan kita bisa menjanjikan ke petani kalau memang secara teknik budayanya bagus dan mendukung, itu bisa 2 ton per hektar di atas hibrida, Pak. Demplot kali ini dari BPAD kami menampilkan HIPA 20 dan HIPA 21, Bapak Ibu. Ini merupakan hibrida yang terbaru yang dihasilkan oleh BPAD dilepas 2019 ya, Bumdes ya. Untuk HIPA 21 sendiri saat ini sudah dilisensi oleh PT Twin. Sementara untuk HIPA 20 masih terbuka, jadi ini juga membuka kesempatan bagi para Bapak Ibu yang produsen benih, jika ingin melisensi HIPA 20 masih terbuka peluangnya, nanti bisa dibicarakan dengan BPATP di Badan Litbang Pertanian. Untuk potensi hasilnya HIPA 20 dan HIPA 21 sekitar 11 ton. Sebenarnya untuk rata-rata hasil adalah 9 ton per hektar, jadi cukup tinggi. Dan juga dari segi produksi benih juga sudah cukup efisien, rata-rata 2 ton per hektar produksi benihnya. Dari biji yang disampaikan di sini ditampilkan itu Intani 602, Pak. 602. Kalau potensi hasilnya ini tertera 12,2 ton, Mbak Dir. Intani 2 ini persis seperti Ciherang fisiknya nanti, jadi padinya lonjong yang wangi, pokoknya sama persis dengan Ciherang bentuk nanti bulirnya gitu. Dan kemudian untuk stok mungkin tahun kemarin kita bisa jual sekitar 250 ton karena memang kita terbatas kemarin tahun ini. Tahun ini mudah-mudahan bisa di atas 500 ton, Pak. Kita siapkan, kita jual untuk kegiatan pre-market. Kami dari PT Agri Makmur Pertiwi dalam Denpam kali ini memang kami tidak menampilkan hibrida, Pak. Jadi kami menampilkan Patiwi 1 ya. Patiwi yang memang sudah kita kembangkan mungkin sekitar 7 tahun yang lalu, dan itu salah satu hibrida ya, dan memang kelebihannya yang saat ini yang kami ketahui memang tahan sama wereng, Pak. Dan kami juga selama ini juga sudah banyak kerjasama dengan pemerintah untuk proyek ya di beberapa tempat di luar pulau. Jadi kami sudah menyediakan juga untuk kemarin juga kami masuk di Indramayu juga tahun kemarin untuk pengadaan bantuan untuk tahun kemarin di Kabupaten Indramayu. Jadi saya rasa dari Agri Makmur Pertiwi memang untuk hibridanya memang lagi belum kita rilis, masih kita trial terus ya. Kami untuk kali ini mencoba yang hibrida dulu, yang Patiwi 1. Kami diminta bantuan oleh teman-teman Arvinindo untuk memastikan bahwa peserta yang berada di sini itu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan keunggulan genetik yang sepenuhnya, mungkin tidak sepenuhnya tapi yang paling optimum. Jadi kami kemarin stepnya adalah mempelajari area, kemudian mencoba melis potensi gangguan di sini seperti apa. Kita wawancara dengan petani di sini, kemudian kita bikin paket perlindungannya, rencana perlindungan tanaman 1 musim, dan alhamdulillah saya boleh katakan yang kita siapkan di sini reguler, Pak. Tidak ada yang spesial untuk padi hibrida ini. Apa yang kita terapkan di sini sama dengan apa yang kita edukasikan ke petani lainnya dengan varietas yang lain. Demikian kami berbahagia. Saya lihat di sini potensi beberapa varietas sesuai dengan paling nggak di atas rata-rata mereka di lapangan, dan kami senang bisa membantu teman-teman ini dan menunjukkan bahwa padi hibrida memiliki keunggulan yang lebih dari yang padi yang lainnya. Terima kasih. Jadi ini merupakan momen yang bagus bagi pengembangan varietas unggul hibrida untuk mendukung produktivitas produksi padi nasional yang saat ini ada koreksi, Bapak dan Ibu. Jadi kita lagi berupaya bagaimana supaya produktivitas dari varietas padi baik hibrida maupun hibrida yang ditanam di Indonesia ini bisa memenuhi janji-janji yang tadi banyak bahasanya itu potensi hasil.
Potensi dan selisih gapnya jangan terlalu tinggi. Caranya dengan salah satunya dengan pendampingan. Ya, pendampingan. Keluarlah sedikit ya. Untuk amal buat petani kan tidak apa-apa, Pak. Ya, Bapak dan Ibu, pendampingan itu identik dengan nggak usah kasih dia kaon, tapi temani dia di sawah. Kasih dia saran seperti apa, ya. Itu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan selain pendampingan adalah bahwa varietas-varietas ini merupakan varietas yang sangat kita butuhkan sekarang, ya. Tentu jaminannya produktivitas yang tinggi tadi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, kerjasama antara stakeholder mulai dari petani, Pak Kadis yang bisa memetakan di mana petani-petani yang cocok untuk mendapatkan hibrida ini juga perlu Bapak dan Ibu, karena beliau-beliau yang paling tahu peta lokasi untuk tanah-tanah atau lahan-lahan yang memang cocok, atau petani-petani yang memang mau ngeragati, kira-kira begitu. Nah, sehingga gap kekurangan dari target yang kita inginkan itu tidak besar, ya. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki. Inovasi ini hal baru, insya Allah hal ini perlu disosialisasikan. Kami punya pendamping Pak Direktur, kami memiliki 347 pertanian lapangan, kami memiliki 670 PUPT, dan kami memiliki pengawas benih tanaman. Tentunya apa artinya inovasi kalau tidak diimplementasikan? Kami siap dengan pasukan penyuluh pertanian lapangan, Pak, untuk mendukung, mendampingi alih inovasi kegiatan benih hibrida ini. Saya menyampaikan rasa berbahagia juga seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Direktur, sekaligus mengapresiasi dan ucapan terima kasih ini. Saya berada di tengah-tengah korporasi dari berbagai stakeholder, dari mulai pemangku kebijakan Pak Direktur, kemudian ada mitra usaha, kemudian termasuk hingga sampai petani di sini. Oleh karena itu, dari dunia riset tentu kami sangat berbangga bahwa hasil riset ini sudah sampai di tingkat petani, dan sudah tadi kita saksikan bahwasanya tadi Pak Direktur menghitung-hitung terus ini antara potensi hasil dengan rata-rata produksi yang kita dapatkan. Ini sungguh luar biasa. Ternyata meskipun potensi hasilnya belum tercapai, namun rata-rata produksi ini jauh dari rata-rata produksi padi existing yang ada, artinya hibrida yang ditanam di sini. Dan inilah sebenarnya keunggulan daripada varietas hibrida itu, secara khusus dirakit oleh breeder atau pemulia dengan harapan ada munculnya sifat heterosis tadi sudah disebut. Heterosis itu adalah sifat keunggulan yang dibangun oleh sifat-sifat atau gen yang dominan semuanya, sehingga semua sifat-sifat yang unggul itu mestinya terekspresi semuanya di sini, termasuk potensi hasilnya, daya adaptasinya, ketahanan terhadap hama dan penyakitnya, dan lain-lain sebagainya. Namun tentu tadi juga oleh rekan-rekan dari Asbenindo dan mitra Asbenindo, mitra perbenihan sudah disebutkan bahwasanya tentu varietas ini perlu beradaptasi spesifik lokasi. Artinya kondisi lingkungan target pengembangan hibrida itu tentu akan berbeda-beda. Di sini dengan kondisi di Sukamandi dengan ketinggian yang mungkin tidak lebih dari 100 meter dari permukaan laut, kemudian dengan kondisi curah hujan, hama dan penyakit tentu akan berbeda di tempat yang lain. Oleh karena itu, tadi juga sudah disebutkan pemetaan daerah kesesuaian daripada padi hibrida ini tentu menjadi kunci keberhasilan dari apa yang akan dilakukan di tingkat pengembangan nanti. Nah, saya yakin di sini sudah secara korporasi bagaimana penyediaan benihnya, bagaimana pengelolaan agro inputnya, kemudian bagaimana pengendalian hama dan penyakitnya. Dan inilah yang harus menyertai pendampingan pengembangan padi hibrida di tingkat pengembangan atau di tingkat petani.